Audio Jungle. Yang lainnya mana nih? Dibuka, jangan ditutup kamera sama mic-nya. Dibuka semua. Lola, Rahma, Febriana, Fadli, Anggun, Andre, Adi, Soca, Yusuf, Rizky Rizal, Bun Rizkiana, udah. Jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I'm fine. Mari berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya minta kalian seperti biasa untuk absensinya. Silakan diisi absensinya, dilihat di chatnya. Absensi dulu. Oke, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? What we have learned yesterday, apa? Prosedur teks. Teks tentang? Manual. Tentang Prosedur manual. teks manual. Iya, prosedur teks manual. Kalau prosedur teks manual itu berkaitan dengan apa? Alat benda. Iya, dengan alat-alat elektronik, kita prosedur bukan membuat prosedur, ya misalnya membuat, tapi itu berhubungan dengan elektronik, bukan dengan makanan ya, atau minuman ya. Kalau berhubungan dengan makanan, dengan minuman, itu masuk ke prosedur apa? Prosedur teks resip. Ya, prosedur resip. Yusuf dibuka gambarnya. Kenapa ditutup? Sekarang kita masuk ke naratif teks. Sudah tahu belum apa itu naratif teks? Kemarin ada 3 ya yang sudah memshare, dan itu bukan materi untuk kamu jawab, tapi untuk kamu dalami saja, untuk kamu pahami saja. Ya, sudah kelihatan belum di tampilannya? Dilihat. Udah, Mem. Oke, sudah naratif teks. Nggak kebaca, Mem. Hah? Kecil. Kebaca, Mem. Nggak kebaca. Coba dilihat. Baca kok. Kelihatan? Ya. Oke. Naratif teks yang mau kita bahas kemarin yang memshare, keduanya itu semua tentang naratif teks. Mau itu Malin Kundang, mau itu Lion and the Mouse, itu masuk ke dalam naratif. Tujuan pembelajaran kita di sini setelah mempelajari tentang naratif teks, Mem berharap kalian dapat menghubungkan gambar dengan paragraf yang memberikan, kemudian nanti menjadi sebuah cerita. Kalian buat sebuah cerita yang baik dan benar. Kemudian tujuan yang keduanya, setelah mempelajari tentang naratif teks, Mem berharap kalian dapat menyebutkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan melalui Google Classroom dari cerita yang sudah kalian susun. Paham ya di sini tujuan pembelajaran kita? Kemudian apa itu naratif teks? Lihat di sini. Naratif text is an imaginative story to entertain people and it tells in connected events. Jadi itu naratif teks itu hanya sebuah cerita imajinasi yang untuk menghibur pembacanya atau menghibur pendengarnya kalau dia spoken naratif. Kalau naratif yang diucapkan tujuannya untuk menghibur pendengarnya. Tapi kalau yang ditulis itu untuk menghibur pembacanya. Dan eventnya, kejadian-kejadiannya, setiap peristiwanya itu beruntun.
In connected event, jadi beruntun kejadiannya. Kemudian ada beberapa di sini jenis-jenis naratif teks. Ada folktale. Folktale cerita berdasarkan cerita-cerita masa lalu orang zaman dahulu. Jadi turun menurun itu ceritanya. Seperti apa yang membagikan di antara dua itu ada The Lion and the Mouse sama Malin Kundang. Masuk ke yang mana yang termasuk dalam folktale? Malin Kundang. Malin Kundang. Itu masuk ke dalam folktale. Kemudian ada fable. Fable itu cerita fantasi yang karakternya adalah hewan atau binatang. Nah, di antara dua itu kan masuk ke Lion and the Mouse itu masuk ke dalam fable karena bercerita tentang hewan di dalamnya, ya kan? Kemudian ada yang terakhir fairy tale. Fairy tale itu cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan. Ada tempatnya, cuman itu hanya tempat hayalan, benar-benar hayalan. Jadi tidak ada tempat itu. Kalau seperti Malin Kundang, kemudian Suro and Boyo itu kan itu ada tempatnya ada, di mananya itu ada. Tapi kalau kayak cerita fairy tale itu tempatnya tidak ada, tempat itu ada tapi hanya hayalan, hanya imajinasi dari pengarang. Nah, contohnya di sini ada Harry Potter, kemudian ada Cinderella. Nah, generic structure-nya di sini. Generic structure dari naratif teks. Yang pertama orientation. Orientation itu pembukaannya, openingnya. Misalnya memperkenalkan orang, memperkenalkan waktu, memperkenalkan tempat, itu masuk dalam orientation. Jadi perkenalan awal dari orangnya, waktunya, tempatnya. Kemudian yang kedua ada complication. Where the problem in the story develop. Di mana permasalahannya mulai berkembang. Itu complication. Kemudian resolution, where the problem in the story is solved, it is better or worse. Di mana permasalahannya itu dalam cerita itu mulai terpecahkan. Apakah itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu masuk ke resolution. Kemudian yang terakhir reorientation. Ada conclude the story. Itu optional. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Tidak semua cerita ada reorientation-nya. Tidak semua cerita ada conclude the story. Atau akhir penarikan kesimpulan dari cerita itu tidak semuanya ada. Kalau dalam naratif teks bisa ada reorientation, bisa juga tidak ada reorientation-nya. Tapi yang ketiga di atas yang orientation, complication, sama resolution itu ada. Sudah pasti ada di situ. Kemudian karakteristik of narrative text. Karakteristiknya menggunakan past tenses. Masih ingat ya, past tenses baru kemarin kita belajar tentang past tenses. Kemudian ada spesifik karakter. Karakternya lebih mendalam, lebih diperjelas. Misalnya Ariel is Putri Duyung. Kemudian ada cerita kurcaci yang memiliki sifat yang berbeda. Kemudian Moana yang pemberani. Jadi karakternya lebih dijelaskan, lebih diperjelas. Terus Bingbong si gajah pink yang ceria. Nah, karakternya ceria dari Bingbong itu. Kemudian kurcaci memiliki sifat yang berbeda. Jadi karakternya berbeda-beda atau sifatnya berbeda-beda. Kemudian Moana yang pemberani. Karakter dari Moana di situ sudah disebutkan pemberani. Kemudian ada lagi karakteristiknya time conjunction and adverb of time. Ada when, time conjunctionnya ada when, ada before, ada after. Kemudian adverb of time-nya. Dilihat biasanya muncul adverb of time ini di awal. Seperti once upon a time, kemudian one day, kemudian ada long time ago. Itu kan biasanya ada ya di setiap cerita naratif teks pasti muncul kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian ada lagi action verb, kata kerja tindakan seperti yang kemarin kita bahas. Tapi di sini dalam bentuk past tenses karena naratif teks itu keseluruhan ceritanya menggunakan past tenses. Contohnya di sini ada love pakai ed, love.
Kemudian cried. Walk. Bukan walked, bukan loved, tapi love. Ada penekanan belakangnya menggunakan D. Kemudian ada walk, ada swam dari swim, kemudian said dari say, kemudian married dari marry. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Coba Mem putarkan ya cerita dari Beauty and the Beast. Kira-kira bisa nggak ini jalan? Silakan disimak dulu. Pilih. Ya. Loading. Gaston wanted to marry Belle, but she refused. He was a beastly bore, and Gaston didn't understand why she was always reading. It's not right for a woman to read. He said, Belle's father, Maurice, was an inventor. His invention was an automatic wood chopper, which he was taking to a contest at the county fair. First prize, Belle declared. On his way to the fair, Maurice got lost in the woods. A pack of wolves chased him to the gates of a nearby castle. Not sure what he would find inside, Maurice entered the castle grounds cautiously. Sunday. Maurice could never have imagined the hideous beast that confronted him. The beast was furious. Without mercy, he walked this unwanted visitor in the dungeon. When her father's horse came home alone, Belle went in search of her father and found him locked up. Belle begged the beast for Maurice's freedom. Take me instead, she offered. Beast agreed, making her promise to stay in the castle forever. On her first night, Belle met the castle servants.
cast by the enchantress had turned them into an enchanted object. They were funny, friendly, and treated Belle like a special guest. At dinner time, Belle refused the beast's invitation to join him, which made him roar with frustration. He was anxious to end the spell and felt Belle was a sign of hope. Mrs. Potts, the teapot, and Lumiere, the candelabrum, told him to be patient and, above all, kind. Later that night, Belle came upon the magic rose the enchantress had left behind. As Belle reached out to touch it, the beast appeared and grabbed the precious rose. "Get out!" he yelled. Belle fled the castle on her horse, but was attacked by the same wolves that had chased her father. Risking his life, the beast saved Belle. In the days that followed, Belle began to see the goodness in the beast. One evening, the beast again invited Belle to dinner. This time, she accepted. After dinner, the beast asked Belle to dance. As they whirled around the ballroom, the beast realized he was in love with Belle. Because of his love, the beast let Belle return home to see her father. When Gaston heard her speak fondly of the beast, he grew jealous and stormed. Gaston stabbed the beast and then was accidentally knocked off the roof. Belle pulled the beast to safety. "Please, don't leave me," she sobbed. "I love you." As she spoke, the last rose petal fell. Then a shower of sparks filled the air. The beast began to transform. Into a handsome prince. The enchanted objects were filled with joy as they too turned back into humans and watched their prince and Belle fall in love.
Oke. The end. Sudah ya? Garis besarnya walaupun nggak begitu jelas, tapi sudah terlihat ya, ada berapa karakter di situ dalam cerita. Pertama, si Belle-nya. Kemudian, siapa lagi? Beast. Kemudian, father-nya. Kemudian, laki-laki yang ditolak sama Belle. Gastonnya. Kemudian ada apa lagi di situ? Yang enchantednya rubah jadi pelayan. Ada 2 kan pelayannya di situ. Yang apa? Jam sama tipot ya kalau nggak salah tuh kan. Itu kan dari dirubah sama penyihir. Hanya bisa berarti ada berapa? Ada berapa karakter? 6. Ada 6 karakter yang ada di situ. Kemudian, who is the name of Belle's father? Maurice. Kemudian, who is the beast exactly? Siapa sebenarnya beast itu? Prince. The handsome prince. Oke. Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita itu? Pesan moralnya atau pesan moralnya dari cerita itu apa? Nggak boleh pandang orang dari fisik. Apa, Dis? Nggak boleh pandang orang dari fisiknya. Oke, jangan menilai seseorang dari fisiknya. Jangan menilai dari covernya seperti apa orang itu. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata dia baik. Ada yang perlu ditanyakan nggak dari cerita ini? Nanti tugasnya Mem share di classroom-nya. Is there any question? No? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang naratif teks. Apa itu tadi naratif teks? Belum Cerita imajinasi. Cerita imajinasi, oke. Kemudian generic structure-nya apa saja? Orientation, kemudian complication, ya, complication, kemudian resolution. Teman-teman kurang kandel, Jal. Solution. Ya, resolution. Kalau reorientation-nya? Opsional. Opsional, itu pilihan. Cerita apa yang Mem sudah perlihatkan di situ tadi, yang diputarkan? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Oke, good. Minggu depan Mem minta kita persiapkan lagi, kita mempelajari tentang report text. Jadi pembelajaran tentang naratif selesai, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang naratif teks ya. Oke. Tugasnya nanti Mem share di Google Classroom-nya, silakan disimak Google Classroom-nya. Jangan lupa untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Salam sehat untuk keluarganya ya. Oke, thank you very much. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.